Perkenalkan, nama saya Dona Milenia Purba, Prodi Ekonomi Pembangunan kelas A, akan menjelaskan tentang permasalahan pokok pembangunan. Pada saat ini, saya akan membahas 3 subtema tentang permasalahan pokok pembangunan. Yang pertama adalah permasalahan pertumbuhan ekonomi, yang kedua adalah permasalahan distribusi pendapatan, dan yang ketiga adalah permasalahan kemiskinan. Permasalahan pertumbuhan ekonomi itu adalah dalam artian pertumbuhan ekonomi adalah suatu peningkatan ataupun tentang penurunan dalam periode tertentu dan kurun waktu tertentu yang terjadi pada suatu negara tentang pendapatan nasionalnya. Nah, di dalam pertumbuhan ekonomi ini kita akan membahas tentang 2 faktornya, itu yang pertama adalah dipengaruhi oleh pendapatan nasional atau real, yang kedua adalah kinerja atau perform dalam perekonomian suatu negara. Nah, pendapatan nasional real itu bisa dipengaruhi oleh pendapatan langsung oleh masyarakatnya. Nah, sedangkan ukuran kinerja atau perform dalam perekonomian suatu negara itu dipengaruhi atas 3. Yang pertama adalah tingkat output nasional, yang kedua komposisinya, dan yang ketiga adalah pertumbuhannya. Jika kita bandingkan kepada kehidupan kita sehari-hari, tingkat outputnya itu berapa yang dapat kita hasilkan, sedangkan komposisinya apa-apa saja yang dapat kita bentuk untuk menghasilkan tersebut, dan yang ketiga itu adalah akhirnya kita akan mendapatkan sebagaimana dalam pendapatan nasional tersebut. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi itu ada 3. Yang pertama akumulasi modal, pertumbuhan penduduk, dan yang ketiga adalah teknologi. Akumulasi modal itu tergantung kepada investasi yang terjadi kepada negara tersebut, sedangkan yang kedua itu adalah dipengaruhi dari pertumbuhan penduduk. Kita ketahui bahwa semakin meningkatnya pertumbuhan penduduk, maka dia akan mengurangi pendapatan nasional, karena akan terjadi adanya pengangguran, PHK di mana-mana, karena lapangan pekerjaan lebih rendah daripada jumlah orang yang ingin bekerja. Yang ketiga adalah dipengaruhi oleh teknologi, di mana jikalau teknologi tidak diseimbangi dengan skill yang dimiliki oleh manusia ataupun masyarakat yang ada di negara tersebut, itu akan memberi pengaruh buruk, karena jadinya semua itu dapat dikerjakan oleh robot. Nah, 3 macam klasifikasi kemajuan teknologi. Yang pertama adalah modal, yang kedua adalah tenaga kerja atau labor. Nah, tadi kita sudah bahas apa saja keterkaitannya di situ. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang karakteristik ekonomi modern. Tadi kita telah membahas tentang pertumbuhan. Ternyata pertumbuhan ekonomi itu ada dalam bentuk pertumbuhan ekonomi modern, di mana ini disebut oleh Simon Kouzenius, Nobel Ekonomi tahun 1971. Ia mendefinisikan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kemampuan suatu negara untuk menyediakan barangnya sendiri, di mana definisi tersebut memiliki 3 komponen pokok. Yang pertama adalah kenaikan output nasional, yang kedua kemajuan teknologi, dan yang ketiga itu penyesuaian kelembagaan. Seperti yang tadi telah dijelaskan, bahwa teknologi juga sangat berpengaruh. Selanjutnya adalah ketidakmerataan distribusi pendapatan di negara yang sedang berkembang. Contohnya seperti di negara Indonesia, bahwa distribusi pendapatan itu tidak sama rata atau tidak dipukul rata. Contohnya di Batam itu, di kota saya sendiri, bahwa Batam itu memiliki UMR yang lebih tinggi daripada UMR di Pulau Madura. Oleh karena itu distribusi pendapatan yang tidak merata. Nah, distribusi pendapatan yang tidak merata itu menurut Irma Adelma dan Cynthia Taft Morris tahun 1973, ada 8 sebab tidak meratanya. Yang pertama adalah pertambahan penduduk tinggi sehingga pendapatan per kapita itu menurun, dimana jikalau jumlah orang itu semakin meningkat, maka lapangan pekerjaan rendah dan mereka itu rela bekerja apa saja walaupun dengan pendapatan yang sangat rendah sekaligus. Nah, yang kedua itu adalah inflasi atau peningkatan. Jikalau pendapatan bertambah, ia tidak ikut proporsional dalam produksi barang. Yang ketiga adalah ketidakmerataan pembangunan antar daerah. Contohnya, di daerah-daerah Papua lebih banyak ketinggalan dalam pembangunan-pembangunan.
beda dengan yang ada di Jakarta. Yang keempat adalah investasi yang sangat banyak pada proyek-proyek modal yang persentase modalnya dari harta dibandingkan persentase pendapatan yang dari pengangguran. Nah, yang kelima adalah rendahnya mobilitas sosial. Yang keenam adalah pelaksanaan kebijakan di industri substitusi impor yang mengakibatkan kenaikan harga. Jikalau kita tidak dapat menyediakan barang-barang untuk kebutuhan negara kita sendiri, maka kita harus mengimpor dan harganya itu akan semakin tinggi. Nah, yang ketujuh adalah memburuknya nilai tukar. Kedelapan adalah hancurnya industri-industri hasil rakyat. Contohnya di Indonesia itu banyak sekali kerajinan tangan dan pabrik-pabrik yang punya Indonesia sendiri, tetapi itu kalah saing dengan negara-negara lain yang berkembang pesat dan kemajuan teknologinya yang tinggi. Nah, yang selanjutnya kita akan bahas masalah kemiskinan. Kita sangat tahu bahwa Indonesia ini sangat banyak masyarakatnya yang masih busung lapar, kekurangan pendapatan, di mana anak yang tidak sekolah akibat kekurangan pendapatan, akibat kekurangan biaya. Nah, di sini kita akan membahasnya. Jadi, ukuran kemiskinan itu kita bahas menjadi dua, yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut adalah konsep kemiskinan yang dikaitkan dengan perkiraan tingkat pendapatan dan kebutuhan. Nah, konsep ini dimaksud adalah tingkat pendapatan yang minimum, sementara kebutuhannya yang sangat tinggi. Sementara kemiskinan relatif adalah dinamis, di mana memang kemiskinan itu selalu ada. Namanya juga dinamis, dia itu selalu bergerak dan itu pasti selalu ada. Nah, selanjutnya kebutuhan itu yang sangat tinggi dapat menurunkan pertumbuhan pembangunan ekonomi. Nah, di sini saya akan melanjutkan tentang indikator kemiskinan tadi. Indikator kemiskinan itu terbagi atas 3, yaitu tingkat konsumsi beras, tingkat pendapatan, dan indikator kesejahteraan masyarakat. Dimana jikalau kita berpikir secara logis bahwa tingkat konsumsi beras, mengapa saya mengatakan seperti itu? Karena jikalau manusia itu memang membutuhkan sandang, pangan, dan papan. Nah, konsumsi beras adalah salah satu yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Yang kedua adalah tingkat pendapatan. Jika masyarakat tidak memiliki pendapatan, mereka tidak akan dapat memenuhi tingkat konsumsi beras dan mereka juga tidak akan dapat mensejahterakan kehidupan mereka tersendiri. Nah, publikasi UN tahun 1961 berjudul tentang International Definition and Measurement Level of Living and International Good membahas tentang 9 komponen kesejahteraan dalam masyarakat. Yang pertama adalah kesehatan, kedua adalah pendapatan kerja, yang ketiga adalah sandang, yang keempat adalah konsumsi makanan, kelima adalah perumahan, keenam adalah rekreasi, gizi, pendidikan, jaminan sosial, dan kebebasan. Nah, saya akan membahasnya satu-satu. Seperti tadi sudah saya katakan, tingkat konsumsi beras, di mana Salzokyo tahun 1977 menggunakan tingkat konsumsi beras per kapita sebagai indikator kemiskinan. Untuk daerah perdesaan, penduduk dan konsumsi beras kurang dari 240 kg per kapita per tahunnya. Bisa digolongkan, ini disebut dengan miskin. Sedangkan diperkirakan di perkotaan itu mereka hampir mengkonsumsi 360 per kilonya. Nah, secara rinci saya akan menampilkan di slide saya di sini. Yang kedua tadi adalah tingkat pendapatan. Di perkotaan, pendapatan pasti lebih tinggi daripada di perkotaan lebih tinggi daripada di perdesaan. Oleh sebab itu, saya akan juga menampilkan tabelnya di sini. Indikator kesejahteraan itu tadi sudah kita bahas apa saja yang ada di dalamnya. Nah, kita dapat menggunakan strategi ini mungkin untuk negara Indonesia agar mengurangi kemiskinan yang ada. Saya mengambil menjadi 3 macam, yaitu adalah pembangunan pertanian. Mengapa saya mengatakan seperti itu? Kita tahu bahwa Indonesia itu sangat luas dengan lahan-lahannya
tentang tanah suburnya yang dapat membangun pertanian Indonesia. Sehingga jika kita membangun pertanian Indonesia, kita tidak usah muluk-muluk terlebih dahulu. Tidak usah dulu kita ekspor. Tidak usah dulu kita apa, tapi kita harus memenuhi kebutuhan hidup kita dulu. Kebutuhan hidup di negara kita dan di masyarakat kita. Jikalau kita telah mendapat menghidupi kebutuhan di masyarakat kita, kita tidak usah lagi harus meminta impor dari negara lain. Yang kedua adalah pembangunan sumber daya manusia. Di mana-mana pendidikan, kesehatan, dan juga gizi itu sangat penting bagi manusia. Oleh karena itu, lengkapilah dulu itu. Karena sangat banyak kota-kota ataupun daerah-daerah terpencil yang masih ketinggalan pendidikannya, kesehatannya, dan mereka juga menjadi minim dalam sumber daya manusianya. Nah, yang ketiga adalah peran lembaga swadaya masyarakat. Oleh karena itu, apapun lembaga-lembaga yang ada di masyarakat ini hendaklah bekerja dengan baik.